Dan hendak ada di antara kalian sekelompok orang yang menyuruh kepada kebaikan, melarang kepada kemungkaran, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, serta sahabat sedamada dimanapun berada. Semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, juga nikmat sehat, nikmat kesempatan, bahkan nikmat kekuatan untuk melakukan aktivitas kita di hari ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita senantiasa meningkatkan iman dan amal soleh kepada Allah, karena dengan iman itu akan menentukan derajat kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin, sahabat sedamada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah melewati beberapa hari bulan suci Ramadan ini. Selama 30 hari kita digodok, kita digembleng, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak makan minum di siang hari dan tidak berhubungan suami istri di siang hari. Semua itu kita lakukan demi mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan persiapan yang begitu matang ya, dengan niat yang ikhlas, lalu keinginan kita yang kuat untuk menambah wawasan keislaman kita. Juga kita diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini sehingga kita mampu melaksanakan amalan-amalan di bulan suci Ramadan ini. Dan kita juga sudah mempersiapkan harta kita untuk kita infakkan, untuk kita sedekahkan ya, kepada orang-orang yang membutuhkan. Semoga itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, sahabat sedamada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan sebagai lembaga pendidikan insya Allah mampu merubah, memperbaiki diri kita dari hal-hal yang tidak baik menjadi baik, ya, yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Dan itu bisa kita lihat dari perubahan-perubahan yang ada di diri kita maupun lingkungan kita. Perubahan itu bisa cepat, bisa lambat, tergantung kesungguhan kita di dalam proses ya, belajar mengajar di bulan suci Ramadan itu, di dalam taklim muta'alim di bulan Ramadan itu. Kita bisa lihat perubahan itu pada niat kita, perubahan mental kita, perubahan spirit intelektual kita, perubahan fisik dan hubungan kita dengan masyarakat. Yang pertama adalah hati kita yang gersang, hati yang kering karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadi hati yang tenang, damai, tentram karena selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Sebelum Ramadan mungkin kita jarang berjamaah di masjid. Dengan Ramadan ini kita bisa berjamaah di masjid, ya, sholat tepat waktu. Ya. Mungkin sebelum Ramadan ya kita sholat kita bolong-bolong. Dengan Ramadan ini kita bisa memperbaiki, lebih istiqomah. Sebelum Ramadan mungkin kita jarang membaca Al-Quran. Dengan Ramadan ini kita bisa membaca Al-Quran sampai khatam, bahkan berulang-ulang.
itu prestasi yang luar biasa. Ya. Itu dari disebut dengan perubahan spiritual. Dan kita semoga kita bisa istiqomah di dalamnya. Nah, lalu perubahan selanjutnya adalah perubahan mental. Sikap kita yang acuh tak acuh terhadap kemungkaran menjadi sikap yang punya kepekaan terhadap kemungkaran. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man ra'a minkum munkaran, falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi, wa dzalika ad'aful iman." Apabila kamu melihat kemungkaran, kata Rasulullah, hendaklah kamu mengubah dengan tanganmu. Fa illam yastati, jika tidak mampu dengan lisanmu, ya. Fa illam yastati dengan biqalbi, dengan hati. Tapi kata Rasulullah, itulah selemah-lemahnya iman. Amar ma'ruf itu merupakan keharusan, harus ada di dalam hidup berjamaah, di dalam hidup bersosial, di dalam hidup bermasyarakat, agar kita mendapatkan keberkahan di dalamnya, keberkahan untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan masyarakat di mana kita tinggal. Dan juga itu sebagai bukti bahwa kita adalah umat terbaik. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 110, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian, kata Allah, umat Islam ini adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, mengajak kepada kebaikan, melarang kepada kemungkaran. Inilah sifat kaum muslimin sebagai muslim yang sejati. Jika salah satu dari tiga hal ini tidak kita miliki, maka dipertanyakanlah ke umat terbaik kita. Dan Allah juga menyuruh kita di dalam surah Ali Imran ayat 104, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaklah ada di antara kalian sekelompok orang yang menyuruh kepada kebaikan, melarang kepada kemungkaran, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Lalu perubahan selanjutnya adalah perubahan pemikiran. Pemikiran yang selalu fana, ya, pemikiran yang selalu duniawi, ya, menjadi pemikiran yang bako, pemikiran ukhrawi. Ya. Kita harus ingat bahwa tidak selamanya kita hidup di dunia. Ya. Masa depan seorang mukmin itu ada di akhirat. Di sana kita akan hidup selama-lamanya. Ya. Dan dunia ini adalah tempat hidup yang menentukan. Apabila sewaktu di dunia ini kita selalu mengisi kehidupan kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik, amal soleh yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan diberikan balasan di akhirat nanti dengan kenikmatan, yaitu surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, apabila sewaktu di dunia ini kita selalu mengisi kehidupan ini dengan hal-hal yang buruk, ya, yang tidak diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan diberikan balasan berupa kesengsaraan, penderitaan, yaitu neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu ada satu tadzkirah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang di pagi harinya niatnya itu karena mengejar dunia, mengharapkan dunia, maka Allah akan memberikan kefakiran kepadanya selamanya. Tapi barang siapa di pagi hari itu niatnya mengharapkan ridho Allah, mengharapkan untuk akhirat, ya, maka Allah akan memberikan kecukupan di dalam hatinya. Lalu perubahan yang selanjutnya adalah perubahan fisik. Sebelum Ramadan kita sering sakit-sakitan, ya. Makan kita nggak teratur. Tapi begitu dengan Ramadan kita berpuasa, istiqomah di dalam berpuasa, maka Allah memberikan kesehatan kepada kita. Dengan sehat kita bisa melaksanakan amalan-amalan di bulan suci Ramadan ini dengan sempurna. Dan insya Allah kita juga bisa menanggung beban-beban dakwah yang lebih berat. Lalu yang terakhir, yang kelima adalah perubahan spiritual, ya. Dari hati, dari sifat, sikap individualisme, nafsi-nafsi, ya, menuju sikap yang punya kepekaan sosial yang tinggi terhadap masyarakat. Ya. Mau berbagi, mau merasakan penderitaan saudara-saudara kita yang tidak mampu. Dengan begitu kita akan merasakan ternyata seperti ini orang yang susah, gitu, ya. Sehingga kita termotivasi untuk membantu. Dan di bulan Ramadan ini, Masya Allah, pahalanya luar biasa. Ya.
Di luar Ramadan pahalanya besar, apalagi di dalam Ramadan ini pahalanya lebih besar. Di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 290 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un." Perumpamaan ya, harta yang kita keluarkan di jalan Allah itu seperti sebutir yang menumbuhkan 5 tangkai. Nah, setiap tangkai itu malah mengeluarkan 100 biji. Allah melipat gandakan siapa yang dikehendaki. Allah Maha luas dan Allah Maha kuasa. Nah, itulah perubahan-perubahan yang kita bisa dapatkan ketika kita di dalam proses pendidikan di bulan Ramadan itu ya. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hakikat puasa sebenarnya itu adalah membentuk manusia yang bertakwa, yang intinya adalah pengendalian diri agar kita terhindar dari sifat-sifat tercela, sekaligus kita memiliki kepekaan sosial yang tinggi terhadap saudara kita, terhadap masyarakat. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat serta sahabat sedamadah yang kami muliakan. Semoga kita diberikan Allah Subhanahu wa taala di akhir Ramadan ini predikat sebagai ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ibarat seperti anak sekolah yang belajar ya. Selama 30 hari ini itu kita belajar. Lalu kita pun diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah lulus kita akan diberikan ijazah oleh Allah, yaitu kesempurnaan iman dan derajat muttaqin. Dan nanti di akhir bulan ya, kita juga ada bonusnya, yaitu berupa kemuliaan malam Lailatul Qadar. Insyaallah Bu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kepada semua itu kepada kita. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian dapat kami sampaikan pada pertemuan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.